Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Alex Setiabudi Channel. Pada kali ini kita akan membahas kisah yang penuh hikmah dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam dan Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang dimana berkat kerelaan, kasih sayang, dan kedermawanan mereka mencontohkan sifat terpuji itu, dan Allah memberi balasan langsung dengan balasan yang lebih baik. Suatu hari ketika kembali ke rumah, Imam Ali bin Abi Thalib melihat Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam sedang terbaring sakit. Sayyidah Fatimah menderita demam tinggi. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib memandang beliau dan berkata, "Wahai Fatimah, apakah engkau menginginkan sesuatu?" Lantas Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan malu-malu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak ingin merepotkanmu." Lalu Imam Ali bin Abi Thalib kembali berkata, "Wahai Fatimah, sungguh demi jiwaku, katakan saja apa yang engkau inginkan." Akhirnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra berkata kepada Imam Ali bin Abi Thalib, "Karena engkau telah bersumpah, bila ada buah delima akan bagus untuk kesembuhanku." Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib keluar rumah untuk mencari buah delima. Beliau bertanya kepada para sahabat di mana bisa memperoleh buah delima. Sebagian sahabat menjawab, "Musim delima telah berlalu. Mungkin seorang Nasrani bernama Syam'un masih memilikinya." Maka Imam Ali bin Abi Thalib mendatangi rumah orang Nasrani itu dan mengetuk pintu rumahnya. Orang Nasrani membuka pintu rumahnya dan melihat Imam Ali bin Abi Thalib berada di depan pintu. Orang Nasrani itu berkata kepada Imam Ali, "Apakah gerangan yang membuat Anda datang ke rumahku?" Lalu Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku mendengar bahwa engkau telah dikirimi buah delima dari Taif. Bila masih tersisa, jualah satu buah untukku, karena aku sedang mencarinya untuk kesembuhan istriku yang saat ini sedang sakit." Lantas orang Nasrani itu menjawab, "Sangat disayangkan sekali, semuanya telah habis aku jual beberapa waktu yang lalu." Dengan karunia dan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ali bin Abi Thalib mengetahui bahwa masih ada sisa satu buah delima. Maka Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Carilah sekali lagi, barangkali masih ada satu buah delima yang tersisa tanpa sepengetahuanmu." Lalu orang Nasrani itu menjawab, "Aku mengetahui apa yang ada di rumahku." Tiba-tiba istri Syam'un yang berdiri di balik pintu dan mendengar pembicaraan mereka berkata kepada Syam'un, "Wahai Syam'un, aku menyimpan satu buah delima di bawah daun-daunan." Lalu Imam Ali bin Abi Thalib menerima buah delima itu dan memberikan 4 dirham sambil berkata kepada Syam'un, "Istrimu telah menyimpan dan menyisakan satu delima." Lalu Imam Ali bin Abi Thalib segera beranjak pergi kembali ke rumah beliau. Namun di tengah perjalanan, Imam Ali bin Abi Thalib mendengar suara orang merintih kesakitan. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib mencarinya dan masuk ke bangunan dengan kondisi yang telah rusak. Beliau melihat seorang lelaki buta yang sedang sakit dan tergeletak sendirian sambil mengerang kesakitan. Lantas Imam Ali bin Abi Thalib duduk di sisinya dan bertanya kepada lelaki buta itu, "Sudah berapa hari engkau menderita sakit?" Lalu orang itu menjawab, "Wahai hamba Allah yang saleh, aku berasal dari daerah Madain, hutangku banyak. Aku datang ke tempat ini dengan harapan dapat bertemu dengan Amirul Mukminin sehingga beliau membantuku membayarkan hutang-hutangku. Namun aku kini justru jatuh sakit dan sedang menderita." Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku hanya punya satu buah delima. Delima ini hanya ada satu di kota ini. Aku telah mencari dan mendapatkannya untuk kesembuhan istriku. Namun kini aku melihatmu tidak berdaya,
aku akan berikan separuh dari buah delima ini dan separuhnya lagi akan aku bawa pulang dan berikan kepada istriku. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib segera membelah buah delima menjadi 2 bagian. Beliau menyuapkan buah delima ke mulut lelaki buta itu hingga habis separuh. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib bertanya, "Apakah engkau masih menginginkannya?" Lalu lelaki buta itu menjawab, "Aku masih merasa lemah dan tidak berdaya. Bila engkau memberikan separuhnya lagi, aku akan sangat berterima kasih kepadamu." Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib menundukkan kepala beliau dan berkata dalam hati, "Wahai Ali, lelaki buta yang sakit ini tidak berdaya dan sendirian. Ia lebih layak untuk menerima kebaikan. Untuk Fatimah, barangkali ada cara lain." Maka Imam Ali bin Abi Thalib memberikan separuh buah delima yang tersisa. Saat selesai menyantapnya, lelaki buta itu mendoakan Imam Ali bin Abi Thalib. Dengan tangan kosong, Imam Ali bin Abi Thalib keluar dari bangunan yang rusak itu sambil berpikir apa yang akan beliau sampaikan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau telah berjanji untuk membawakan buah delima. Dengan segenap perasaan malu, beliau kembali ke rumah dan memasuki rumah dengan kepala tertunduk. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib memandang ke sekeliling rumah dan ingin mengetahui apakah Fatimah Az-Zahra sedang tertidur atau terjaga. Imam Ali bin Abi Thalib melihat Sayyidah Fatimah Az-Zahra berkeringat dan sedang duduk sambil menikmati sesuatu. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib menyaksikan satu nampan berisi buah delima berada di dekat Fatimah. Buah delima itu tampaknya bukan dari jenis buah delima biasa yang ada di dunia. Maka Imam Ali bin Abi Thalib segera menanyakan peristiwa yang terjadi. Kemudian Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam berkata, "Wahai Amirul Mukminin, setelah engkau pergi keluar, tidak berselang lama aku merasakan kesehatanku kembali membaik dan tiba-tiba terdengar pintu diketuk. Fiddah pergi membuka pintu dan melihat seorang lelaki membawa satu nampan delima yang menurutnya diberikan oleh Amirul Mukminin untuk istri tercintanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Allahumma sholli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wasril mustauda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum asy-syarif." Ya, mungkin cukup sekian kisah hikmah pada kali ini. Semoga dapat memberi hikmah kepada kita semua dan menambah kecintaan kita kepada Ahlul Bait Rasul. Akhirul kalam, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.